apakah kita membela Allah itu meragukan kekuatan Allah? Itu gimana tuh? Nah, ini subhanallah pertanyaannya nih ya. Tentu Allah itu di dalam akidah kita kan Allah yang maha besar, sebagaimana takbiratul ihram kita ketika kita itu sholat gitu kan, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tentu yang karena paling besar, dia yang paling berkuasa. Nah, apakah dengan kita itu menolong agama Allah yang katanya itu kita harus menolong agama Allah, berarti Allah itu lemah harus ditolong gitu? Sejatinya kita harus pahami demikian teman-teman sekalian. Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum. Nah gitu, wa yusabbit aqdamakum. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. In tansurullaha yansurkum, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Sehingga teman-teman sekalian, Allah itu maha besar, maha perkasa, maha mulia, dan tidak akan pernah berkurang kekuatan, kemuliaan kerajaannya sekalipun orang-orang itu tidak menolongnya. Allah itu tidak kekurangan apa-apa gitu. Nah, sehingga ketika kita itu menolong agama Allah dengan kita membantu bersedekah, lantas itu mana menolong agama Allah ya, bukan kita tuh harus berperang terus, tidak. Berperang, berjihad itu adalah salah satu fase di dalam pelajaran Islam kita, yaitu berjihad. Tentu ada pelajaran sendiri tentang jihad. Tidak asal kita bawa bom, tidak asal bawa parang, tidak asal bawa senapan lalu memberontak ke sana kemarin tidak jelas. Itu bukan begitu konsep jihad kita. Ada pelajaran sendiri tentang jihad. Nah, menolong agama Allah itu kan banyak. Nah, bagi Anda sebagai pelajar, menolong agama Allah itu mempelajari agamanya nanti untuk berdakwah. Bagi yang memiliki harta, maka menolong agama Allah itu dengan cara mengikut bersedekah, berinfak, berwakaf untuk mendirikan masjid, mendirikan pesantren. Itu cara kita menolong agama Allah. Nah, ketika kita itu menolong agama Allah atau ketika kita menolong Allah, maka Allah sudah sampaikan tuh, yang surukum, Allah akan menolong kalian. Sehingga sejatinya perbuatan kita ini akan kembali kepada diri kita. Nah, kita akan kembali pada diri kita. Sehingga ibaratnya begini, kita itu mau menarik pertolongan Allah kepada diri kita, ya maka kita berbuat baiklah. Berbuat baik semaksimal mungkin, maka Allah akan membalikkan itu kepada diri kita. Nah, sehingga bukan Allah yang butuh kita, tetapi kita yang membutuhkan Allah gitu. Karena Allah tidak akan berkurang satu kemuliaan pun ketika kita itu tidak menolong Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau semua manusia tidak sholat, maka tidak berkurang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi orang sholat itu, kita sholat itu karena kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kita adalah hamba yang lemah. Corona aja kita nggak berdaya gitu ya, virus yang lemah begitu, yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat oleh mata, kita pun ketir-ketir. Itu kan tandanya kita lemah. Sementara Allah itu maha berkuasa, maha perkasa, maha besar. Maka kita butuh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah memberikan kuncinya. Kalau kamu butuh Allah, butuh pertolongan Allah, butuh bantuan Allah, maka ada caranya tuh. Ya, menolong Allah, menolong agama Allah, ya, berbuat baik, maka itu akan kembali pada diri kita. Jadi bukan berarti kita meremehkan kekuatan Allah, subhanallah. Kalau kita meremehkan, kita ini siapa gitu. Tapi kita berbuat baik di dalam Islam, berbuat baik untuk agama kita itu supaya apa? Allah menolong kita yang serba kekurangan ini. Kita punya masalah, Allah akan bukakan masalah kita. Nah, sehingga sekali lagi bukan berarti dengan kita menolong agama Allah itu ya kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, menolong agama Allah itu banyak bentuknya, jangan diartikan ya sebatas sebagai berperang saja gitu. Tapi banyak hal ya, Anda sebagai apapun profesinya ya, maka selama itu berguna untuk umat, berguna untuk agama, maka itu dinamakan intan surullah. Maka Allah akan turunkan pertolongan itu pada diri kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.